Coba saya ulangi. Share screen. Muncul? Harusnya ada muncul, harusnya. Sudah kelihatan? Belum Pak, belum muncul. Yang lain gimana? Belum suaranya Pak, belum. Belum muncul semua? Belum, Pak. Iya, Pak, belum. Belum. Sekarang? Muncul? Belum Pak, belum muncul. Excel nggak kelihatan, Excel. Kolom Excel nggak muncul? Belum, Pak. Masih. Belum ya? Iya, Pak. Belum Pak, belum muncul. Sekarang masih sama? Muncul belum? Kolom Excel? Belum Pak. Belum? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada Pak, belum ada. Di saya belum ada. Semua belum ada ya. Kok bisa? Masih sama? Masih sama belum muncul? Belum Pak, belum muncul. Ya. Kenapa belum ada? Belum ada Pak, masih muter. Masih muter-muter. Tapi sudah loading ya? Loading atau gimana? Iya loading Pak. Iya, Pak. Iya, masih loading Pak. Yang lain sama, yang lain. Kita lagi convert meeting record yang barusan. Jadi mungkin Anda bergabung. Suara saya jelas nggak? Suara saya Iya, Pak. Jelas. jelas ya? Ah, udah Pak. Pak. Nggak muncul? Pak. Udah, Pak. Oke ya. Excel kosong ya. Oke, kita mulai. Baik, kita akan mencoba bagaimana kita mencari frekuensi dengan dua metode, yaitu metode COUNTIS dan metode frekuensi itu sendiri. Kita akan coba membuat data, anggaplah ini data saham dan penanam saham di salah satu perusahaan atau perusahaan X. Di sini ada data saham yang masuk, misalkan ya. Kita akan coba membuat saham secara acak aja. Kita membuat data secara acak. Coba kita menggunakan rumus. Kita blok semua data. Kita buat random data. Lalu kita cari data terkecil sampai data terbesar. Lalu kita kontrol Alt secara bersamaan. Harusnya langsung muncul, karena nggak muncul kita tarik saja. Lalu kita copy untuk menghilangkan rumus. Terus, kita hilang rumusnya.
Dalam menghitung frekuensi atau kita mencari frekuensi, karena datanya belum dikelompokkan, maka kita perlu mengelompokkan dari sekian banyak data. Sebelum kita kelompokkan atau kita buat tabel kelompokan pengelompokan data dari saham perusahaan X ini, kita cek berapa banyak data yang ada di perusahaan X ini. Kita lihat banyaknya data. Kita klik count, lalu kita blok semua data, enter. Nah, ternyata ada 160 data atau 160 penanam saham di perusahaan X ini. Lalu kita akan melihat data paling kecil atau minimum data pada perusahaan X ini berapa yang menanam. Data yang ditanam itu yang paling kecil berapa? Ya, saham yang ditanam. Kita klik minimum, lalu kita blok semua data. Kita juga bisa mencoba, misalkan dari masing-masing data ini ada perempuan, ada laki-laki, tapi kita buat satu kolom lagi ya dari masing-masing kolom ini, misalkan perempuan berapa, laki-laki berapa. Tapi kita nanti takut kebanyakan tabelnya ya. Nanti kita coba di pertemuan yang lain bagaimana kita melihat berapa banyak laki-laki, berapa banyak perempuan ya. Atau nilainya sekian berapa banyak, sekian berapa banyak ya. Kita lihat dulu data terbesar atau data maksimum. Kita ketik max, kita blok semua data, lalu kita enter. Sorry. Blok data, enter. Ternyata data terbesar adalah yang paling tinggi itu 107. Yang menanam paling besar itu 107 yang menanam saham dari 160 penanam saham, dan yang paling kecil menanam saham itu 23 dari 160 penanam saham. Lalu kita hitung ranknya itu berapa antara saham terbesar dan saham terkecil itu. Rank atau jarak sama dengan maksimum dikurangi minimum. Nah, ternyata jaraknya itu 84. Lalu kita akan membuat kelas dari 160 data ini, kita akan coba membuat kelas saham sekian sampai sekian berapa frekuensi yang menanam, kelas sekian sampai sekian berapa frekuensi yang menanam saham. Lalu kita buat kelasnya. Nah, kelas. Kita membuat kelas menggunakan rumus Sturges ya. Rumus Sturges 1 plus 3,322 dikali log n. N-nya berapa? N-nya 160. Sorry, 160. Ternyata kita akan buat 8 kelas dari 160 data yang terkumpul. Selanjutnya, kita akan menghitung interval atau isi dari masing-masing kelas itu berapa intervalnya. Interval. Kita menghitung interval yaitu rank atau jarak dibagi kelas atau banyaknya kelas. Nah, ternyata interval dari masing-masing kelas itu 10 ya. Setelah kita menghitung banyaknya data, paling kecil data, paling besar data, rank, kelas, dan interval, kita akan coba membuat tabel untuk menentukan frekuensi dari masing-masing kelas tersebut. Pertama, kita akan buat kelas. Lalu yang kedua, kita buat interval atau isi dari masing-masing kelas atau tebal. Lalu kita mau menghitung frekuensi menggunakan count. Lalu kita menghitung frekuensi menggunakan frekuensi itu sendiri. Lalu kita akan hitung nilai tengah atau medium. Bisa diikuti ya.
Tadi ada 8. Lihat kolom ya. Ada 8 kelas. Ini antara sekian sampai sekian. Kelas pertama, nilai terkecil adalah 23. 3. Lalu nilai terbesar dari kelas pertama, lihat dari interval. 23 ditambah berapa intervalnya? 10. 33. Lalu kelas kedua, nilai kecilnya nilai terbesar ditambah nilai terbesar kelas pertama ditambah 1. Kelas kedua, nilai kecil ditambah dengan interval. Aduh. Ada yang salah. Ya. Kalau kita menghitung frekuensi menggunakan count, kita akan menggunakan rumus fungsi atau fungsi yang ada di tool untuk Excel. Pertama kita masuk ke kelas pertama atau di kolom kelas pertama, kita klik fungsi, lalu di select kategori. Di sana kita akan menggunakan seperti ini, kita ganti dengan all. Lalu kita ganti count if. Nah, di sini count if untuk rank 1, kita blok semua data. Lalu di kriteria 1 kita ketik lebih besar sama dengan nilai kecil dari kelas pertama. Rank kriteria rank 2 kita blok semua data. Lalu kriteria 2-nya kita ketik kurang dari sama dengan nilai besar kelas pertama. Kita klik OK. Nah, ternyata frekuensi penanam saham yaitu antara saham 23 sampai 33 itu ada 21 penanam saham. Kita cek apakah benar. Antara 23 sampai 33 itu ada 21. Kita cek, kita blok semua data. Lalu kita klik conditional format. Lalu kita klik new rule. Kita klik format only cell. Di cell value di between kita klik nilai kecil dan nilai besar. Lalu di preview atau format setnya kita klik fill, kita ada number, font, border, fill. Kita klik fill, kita pilih warna ya kan kita gunakan. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul ya. Kita hitung apakah benar ada 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Benar ya? Dari nilai 23 sampai 33 itu ada 21 penanam saham. Ada 23, ada 2, 29, ada 1, 29, ada 3, ada 2, dan seterusnya. Ini yang menanam saham dia 23, nilai 23 sampai 33. Lalu kita hitung lagi untuk kelas kedua. Sama ya. Karena sama kita bisa copy, tapi dia akan turun ya, karena untuk sumnya tidak sesuai. Harusnya ada 160. Kita klik lihat di sini, ternyata rumusnya
menurut turun ya, kita cek. Ini A2 sampai A21. Nilai kecilnya 34, A2 bisa langsung praktek. Yang mau mencoba praktek, nilai besarnya 44. Enter. Bawah juga sama ya. A1, A21. Nilai kecilnya 45. A1, A21. Nilai besarnya 55. Kelas keempat. A1, A21. Nilai kecilnya 56. A1, A21. Nilai besarnya 66. Kita hitung sampai kelas ke-8. Enam, 7. Kecilnya 78. 88. A2 89. A2 99. 1 99. Terakhir A2 21 100. A2 21 100. Benar ya, sudah 160. Kita buktikan tadi yang pertama 21, apakah yang terakhir benar ada 16. Kita coba cek menggunakan conditional, lalu format between, terakhir 100 sampai 110. Format coba cek mana. Oke, sorry belum di blok tadi ya. Kita blok dulu. New on the cell between 100 110. Format kita cek warna kuning. Oke. Nah, kita cek apakah ada 16. 1 2 3 4 5. 1 2 3. Benar ya, ada 16. Antara 100 sampai 110. Sampai sini ada yang tanyakan? Jelas Pak, cukup jelas. Jelas ya? Baik, sekarang kita akan mencoba menghitung frekuensi menggunakan frekuensi itu sendiri. Kita blok pada tabel frekuensi, lalu kita gunakan fungsi X. Di all kita cari frekuensi. Frekuensi kita klik OK. Data array kita blok semua data. Penakan saham. Lalu di bin array kita blok interval besar dari 8 kelas. Lalu kita klik Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Ctrl Shift Enter. Coba klik lagi Ctrl Shift Enter. Kita harus bareng ya, 3 jari. Ini tidak bareng, makanya 3
sudah muncul semuanya. Coba lagi, coba lagi. Ctrl Shift Enter. Masih belum berhasil. Ctrl Shift. Harus bersama ya, jadi. Nah, sudah muncul ya. Dari frekuensi menggunakan count dan frekuensi menggunakan frekuensi harus sama angkanya. Jadi sama-sama ya, tidak ada yang enggak. Bisa dibasuh maka 160. Ya, benar 160. Habis ini sudah waktu semua? Ada yang masih bingung? Bisa diikuti? Bisa Pak, bisa. Nah, nanti kita ujian secara live seperti ini. Misalkan kita buatlah 60 data dari range between sampai kalian menghitung frekuensi menggunakan dua cara. Ya, kita gunakan live. Nanti satu-satu ya. Masing-masing mahasiswa misalkan dikasih waktu 5 menit untuk membuat data random sampai membuat frekuensi. Bisa? Yang belum paham nanti bisa ditanyakan ya. Oke, sekarang kita mencari nilai tengah. Nilai tengah, mencari nilai tengah, yaitu interval kelas bawah ditambah interval kelas atas dibagi 2. Ada kelas atas, ada nilai tengah, ada batas atas, ada batas tengah. Ada batas kelas bawah, ada batas kelas atas ya. Oke, batas kelas bawah, interval kecil dikurangi setengah, dikurang 0,5. Batas kelas atas, interval besar ditambah 0,5. Di sini bisa diikuti. Itu Pak yang 0,5-nya di mana ya? Kenapa? Rumus, Yang 0,5. rumus baku, rumus baku. Oh. Lalu kita akan mencari frekuensi kumulatif, less than, more than, sampai presentasi. Frekuensi kumulatif.
Bisa diikuti semua? Saya untuk menghitung less than atau kurang dari, kita jumlahkan ya. Dari yang pertama, frekuensi pertama, kita lihat frekuensi paling atas. Untuk frekuensi kedua, kita jumlahkan frekuensi atas ditambah dengan frekuensi kelas kedua. Yang ketiga, frekuensi kelas kedua ditambah frekuensi kelas ketiga. Yang keempat, frekuensi kelas ketiga ditambah frekuensi kelas keempat. Harusnya ya, sampai kelas. Lalu bagaimana kita menghitung frekuensinya, presentasinya? Untuk menghitung frekuensi kumulatif dengan persentase, kita membagi nilai less than dari masing-masing kelas dibagi dengan banyaknya data yang digunakan. Oke, ya, kita klik present. Nah, sudah muncul ya. Berarti persentase dari masing-masing kelas ketika dikumulatifkan. Kelas pertama dan kelas kedua 20% sampai selanjutnya ya. Atau kalau kita ingin melihat dari masing-masing kelas, tinggal dari masing-masing kelas frekuensi masing-masing kelas kita bagi dengan banyaknya data. Kita bisa melihat dari masing-masing frekuensi itu kelihatan. Kelas pertama frekuensinya 13%, kelas kedua 4% dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami? Lalu bagaimana kita menghitung more than atau lebih dari sekian, lebih dari 23 sampai 33, kita klik nilai yang paling banyaknya data 160. Ini untuk model. Lalu dikurangi kelas pertama. Ulangi kelas kedua. Ulangi kelas ketiga. Ulangi kelas sorry. Ulangi kelas nah, ini ya, dari frekuensi dari model dari masing-masing kelas. Sama kita membuat presentasinya dibagi dengan banyaknya data. Lalu ke bawah kita presentasikan. Nah, oke ya, sama ya. Dari yang less than ataupun yang more than sama-sama ya. Nilai terkecil dan nilai terbesar dari masing-masing frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari. Ini bisa dipahami? Halo, bisa dipahami sampai sini?
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Wiki Subagia bisa mencoba? Apa masih saya itu masih bingung yang apa presentasi yang kumulatifnya itu Pak. Hmm. Di situ kan tadi dijelasin tentang presentasinya ya. Hmm. Ya gimana? Berarti kalau kayak gitu baku juga ya pakai yang batas kelas itu ya yang 0,5 kayak gitu ya. Kalau ini kan menggunakan frekuensi. Batas kelas itu fungsinya ketika kita akan menghitung eh, kuartil Q1, Q2, Oh Q4, iya, iya. nah itu atau persentil. Itu Iya. kita akan menggunakan batas kelas karena ketika dikelompokkan yang kita gunakan batas kelasnya, batas kelas bawah, batas kelas atas, bukan kumulatifnya. Tapi kalau untuk frekuensi kan kita juga perlu melihat frekuensi kumulatif dari kelas pertama sampai kelas 3 itu apakah sudah 100% semuanya ketika dijumlahkan. Dan melihat representasi dari masing-masing kelas itu berapa banyaknya frekuensi yang menanam saham jarak antara sekian sampai sekian dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, jelas Pak, cukup jelas. Jelas. Bisa dicoba Vicky membuat membuat frekuensi sampai membuat kumulatif. Bisa dicoba? Kalau kita buat grafik, di sini kita akan buat grafik atau objek kurang dari dan objek lebih dari ya. Bagaimana? Karena biasanya kalau ada data, biasanya ketika kita persentase itu yang kita lihatkan bentuk grafiknya ya. Benar nggak kalau di perusahaan? Yang nilainya sekian sampai sekian berapa gitu ya. Yang nilai sekian sampai sekian berapa gitu ya. Benar nggak? Ya betul Pak, biasanya di presentasi di Nah, PowerPoint. karena akan melihat ya di presentasinya itu apakah sesuai. Karena kan jarang ya. Karena kita cukup melihat grafiknya itu sudah jelas ya. Oh sekian ya untuk yang nilai sekian tanggal sekian itu jumlahnya sekian dan seterusnya. Dari grafik pun kita sudah bisa jelas membacanya. Juga kalau kita menggunakan grafik, ya kalau kita menggunakan grafik, misalkan kita akan melihat, kita akan menggunakan GIF ya. Misalnya kan di sini sudah ada semua di sini. Di toolnya itu sudah disiapkan semuanya. Ada garis ya. Lalu kita select data, misalkan kita unggah, sorry. SD ketik sorry ulang kali sini. Nah betul ya. Oke, sorry. Ini oke kurang dari.
Lalu kita bisa melihat objek lebih dari. Kita juga bisa lihat di sini ya. Select data. Add lebih dari. Kita ambil seperti ini ya. Lebih dari dan kurang dari negatifnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah bisa, misalkan dites, sudah bisa mencoba semua? Sampai kita membuat grafik. Bisa dicoba? Ada yang mau ditanyakan? Itu Pak yang buat nanti apa? Pas saat ujian UTS gitu Pak, berarti ya nanti online-nya. Ya, seperti ini. Misalkan nanti ada yang misalkan bagian, misalkan si Ricky coba buat frekuensi dari random sampai misalkan atas kelas. Lalu misalkan ada yang lain, misalkan si Dewi. Dewi membuat grafik OGIF kurang dari lebih dari. Lalu misalkan si yang lain buat kuartil, yang lain membuat median, data berkelompok secara live menghitung di Excel misalkan. Karena mungkin kemungkinan nanti hanya soalnya nggak banyak, mungkin hanya satu, langsung nilai, itu waktunya pun tidak banyak pula. Jadi kita benar-benar ya, ternyata kelas C3 ini sudah paham semua apa yang saya sampaikan. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Coba saya akan melihat apakah sudah paham atau belum. Wike Hema, ada Wike Hema? Wike ada Wike? Halo? Bisa di-on-kan kameranya semua? Halo, bisa di-on-kan kameranya? Kita coba ya, nggak usah takut ya, kita mencoba. Setidaknya nanti kalian sudah paham. Akan saya tuntun sampai bisa. Maria Foni, pakai laptop? Iya, Pak. Coba Maria ya, mencoba ya. Coba Maria sekarang buka Excel. Nanti di share screen. Coba Maria, sebentar. Saya Maria. Sebentar Maria. Coba sekarang Maria share screen. Maria Foni, coba share screen. Kita mencoba tes dulu ya, karena kita praktikum ya harus kita coba ya, agar apa yang saya sampaikan dan kita praktekkan itu semua bisa. Coba buka Excel, Maria, di share screen kan, biar semua bisa melihat. Bisa Maria? Ini pakai kamera belakang ya, Pak? Apa? Pakai kamera belakang ya, Pak? Siapa? Ini biar di... Kamera depan. Kan nggak ada kamera belakang.
Kamera depan. Coba nggak langsung ini si on-nya pakai apa? On live-nya pakai handphone atau pakai laptop langsung? Pakai ini pakai Zoom-nya pakai HP, Pak. Pakai apa? Pakai HP. Oh, pakai HP. Coba yang lain ya. Ya langsung itu. Eno pakai apa Eno? Zoom-nya? Pakai HP, Pak. Pakai HP. Yang pakai laptop siapa? Antasari dulu. Pakai apa Antasari? Pakai HP. Pakai HP juga. Yang pakai laptop siapa? Biar langsung bisa mencoba praktek langsung dengan saya tuntun ya. Saya pakai laptop, Pak. Coba Riki. Sebentar lagi. Saya buat. Riki. Sorry. Lagi. Riki Subagia. Riki silakan buka Excel lalu di share screen. Silakan buka Excel-nya. Lalu share screen. Excel-nya belum kelihatan. Udah muncul belum, Pak? Belum muncul, Excel-nya belum muncul. Coba stop stream, coba lagi, masuk lagi, coba. Nah, itu udah. Udah. Sekarang Excel-nya, buka Excel. Udah, Pak. Mana Excel-nya? Ini sudah muncul belum? Di sini apa ya, blur atau apa ini gambarnya? Excel. Dan kamu klik Excel nanti, pas di share screen, ya kamu klik Excel kamu. Nah, oke, udah kelihatan. Coba sekarang kamu buat kolom bebas ya, kolom bebas kolomnya, nanti bisa langsung klik. Bebas. Ini jumlah data aja, Pak ya, bebas ya? Bebas. Asal aja, enggak banyak punya apa-apa. Enggak, coba kamu blok dulu. Angkanya dihapus, angkanya. Kamu buat kolom di blok. Lagi agak banyakkan dikit. Turun lagi. Up. Nah, sekarang udah kamu ya kasih ini ya nanti enak. Di all. Ya. Oke, sekarang sama dengan kamu klik sama dengan enggak langsung klik aja sama dengan Langsung banyak di blok lagi sama dengan udah. RAND Apa, Pak? RAN Range R Romeo RAN D itu yang range between, kamu klik RAN yang range between itu kamu klik 2 kali. Range between. ya sudah, Pak. Nah, lalu kamu ketik angka kecil 17 misalkan. 17. Sudah.
Sudah. Koma. Titik Sudah. koma. Titik koma. Misalkan datanya 105. 105. Sudah. Satu kurung tutup. Kurung tutup. Lalu kamu ketik Ctrl Alt Enter secara bersamaan. Ctrl Alt Enter berbarengan. Bisa ya? Coba lagi. Ctrl Alt Enter. Ctrl Alt Enter. Sudah ini, Pak. Sudah Ctrl Alt Enter. Sudah, tapi belum bisa. Coba itu yang titik koma, kamu ganti koma. Di between. Yang titik koma, kamu ganti koma. Koma, nggak coba. Ctrl Alt Enter. Bareng. Ya, sudah ini. Nggak bisa, Pak. Nggak muncul. Ctrl Alt Enter kan? Iya, sudah. Bareng. Berarti pakai titik koma. Titik koma. Titik koma. Titik koma. Lagi Ctrl Alt Enter bersamaan. Nah, udah muncul ya. Ya. Udah, sekarang kamu copy. Langsung klik copy, klik kanan copy. Klik kanan. Sudah. Copy mana? Copy. Ya udah, ini udah di copy, Pak. Lalu di paste. Di mana di pastenya? Bebas. Paste. Langsung klik kanan sama dengan klik kanan. Ya, sudah. Paste spesial values. Paste spesial kan di situ. Oh, paste spesial ini. Tetap di kolom. Aku blok semua lagi. Tadi. Nah. Paste spesial values. Nah, itu 1, 2, 3. Yang ini. Nah. Ya. Ya. Sudah? Sudah. Klik salah satu angka. Sudah hilang belum rumusnya? Udah hilang, Pak. Hilang ya. Sekarang di escape. Biar jalan-jalan dulu. Sekali jalannya hilang. ESC. Kamu klik ESC. Jangan pakai itu. ESC. Nah, oke ya. Coba sekarang kamu menghitung minimum, maksimum, rank, kelas. Pertama hitung banyaknya data, N. Kamu klik ditulis dulu N. N itu N, enggak, kamu N, terus sebelahnya, kolom sebelahnya sama dengan count, blok semua data, enter. Berapa? Ada berapa? 207, Pak. Banyak juga ya. Klik min. Blok semua data, enter. Sudah? Jumlah data, manmix sudah? Ya. Maksimum sudah? Sudah. Sekarang interval. Coba rank. Bagaimana kita mencari rank? Rank itu nilai besar dikurangi nilai kecil. Nah, 88 ya, Pak?
Ya, oke. Lalu kamu cari kelas dengan rumus Sturges. Gimana tuh, Pak? Kelas, kamu klik kelas di sebelahnya. Enggak di bawahnya rank itu loh, bawah rank. Aja. Bawah rank, kamu klik kelas. Belum, tabelnya belakangan nanti kalau udah semua jadi. Dengan rumus Sturges sama dengan 1 plus 3,322 sama dengan 1 plus 3,322 1 plus 3. 3,322 dikali log banyaknya data. Log, klik log. Lalu dalam kurung kamu isi banyaknya data berapa? Dikali berapa, Pak? Jumlah datanya. Dikali log. Kamu ketik log. Oh, dikali log gitu. Kamu ketik setelah 3,322 itu kamu klik bintang. Bintang. Kamu ketik log. Oh, Lalu diisi banyaknya data berapa? 207. Ya, 207 kurung tutup enter. Kok gambarnya nggak jelas ya? Oke. Yang salah mungkin itu. Ini pakai kuning ya, Pak? 1 jumlahnya. 1, nggak mungkin 1. Ini bukan, Pak. 1 Salah. 3,322 dikali log 207. Kamu pakai sama dengan kan itu? Soalnya nggak jelas, gambarnya ngebelur. Ini pakai sama dengan, Pak. Sama dengan 1 plus 3,322. Benar kan? Ya. Bintang. Ya. Log. 207. 207 kurung tutup, enter. Ini kalau harusnya pakai kurung buka dulu ya, Pak? Enggak, yang tadi log di lognya doang. Di lognya saja yang panggil. Kalau misalkan tadi koma tidak mau, ganti titik 3,322 mungkin ya. Karena tidak semua support ya. 1 plus 3,322 sama. Bisa. Harusnya sama dengan 1 plus 3,322 dikali log n. Enter, nanti akan muncul berapa banyaknya kelas. Itu depan log nggak ada komanya ya, nggak ada kurung bukanya. Nggak ada, Pak. Harus ada. Oh, harus ada depan ya. Log, depan log. Depan bukan belakang. Depannya log. Depannya itu belakangnya itu. Nggak bakal bisa itu. Ini, Pak. Depan log atau belakang. Nah, ya itu dihapus. Kan sebelum log itu, sebelum log tuh jangan kasih kurung buka. Yang dikasih kurung buka setelah log. Nah, setelah log itu di angka 207 itu kamu kurung. Sudah. Itu mana kurung bukanya? Ini sudah, Pak. Mana kok nggak ada? Kurung bukanya di mana? Di sebelum log. Sebelum angka lah. Setelah log sebelum angka. Setelah log. Ini. Nah, itu setelah log. Sudah, Pak. Coba di enter. Sama nggak bisa ya? Nah, sudah, Pak. Bisa, Pak. Tadi pakai koma. Nah, lalu kamu blok dibuat satu angka. Yang di mana bloknya? Ya, itu di hasil kelas itu, hasil kelas. Ya.
Nah, itu di number yang anak panah ke kanan itu kamu klik sampai habis nanti angkanya. Sampai satu angka. Satu aja. Oke. Sudah? Sudah, Lalu Pak. kamu mencari interval. Apa rumus interval? Oh, lupa tadi pas saya. Coba yang lain. Teman-temannya yang masih ingat rumus interval apa? Ayo yang ini rumus interval. Apa rumus interval? Rank dibagi kelas, itu interval. Nah, ini sudah, Pak. Oke. Ya. Sampai di sini sudah paham? Mana intervalnya? Interval di bawah kelas itu nanti buat kolom. Sudah, Pak. Dibuat jangan pakai koma angkanya, jangan pakai koma. Klik kayak tadi ya, tapi nggak ada koma. Sudah? Sekarang kamu buat tabel, kelas, interval. Sama sih enggak tabelnya? Kayak tadi, Pak. Ya. Coba. Gimana ya? Lupa sih. Coba. Yang lain bisa bantu? Yang lain bisa bantu? Bisa bantu yang lain? Kelas, interval, frekuensi, count, frekuensi. Bisa? Interval, frekuensi, lanjut. Apa, Pak? Frekuensi. Coba kelasnya kamu tulis 1 sampai 8. Yang lain bisa nggak? Yang lain? Yang lain sudah paham? Yang lain? Halo? Dadan sudah paham? Dadan Kusuma? Masih agak-agak bingung, Pak. Bingung di mana? Soalnya pakai HP, terus sinyalnya patah-patah, Pak. Maklum di kampung. Sininya patah-patah kayak joget tadi ya, patah-patah ya. Eno Nurmala. Paham? Sudah paham? Eno Nurmala? Tadi Pak, kan saya nyoba ya yang dari pertama itu. Tapi nggak bisa yang muncul angka-angkanya. Bisa pakai len. Nanti misalkan tidak langsung semua,
yang angka pertama kamu tarik ke kanan, nanti berapa kolom. Setelah satu baris kamu tarik ke bawah, berapa kolom. Baru nanti kamu copy paste dengan values untuk menghilangkan rumus agar tidak berubah angkanya. Tadi di kliknya itu ya Pak, Ctrl, Alt, sama Enter. Bareng, Ctrl, Alt, Enter berbarengan. Tapi dari tadi nyoba nggak bisa-bisa sih. Bisa, harus bisa itu. Bisa. Rumus baku itu, bisa. Kalau misalkan angkanya cuma muncul satu angka itu kamu tarik ke kanan. Halo Pak. Ya? Mungkin sudah sampai sini dulu aja kali ya. Ya, nanti dicoba ya. Ya Pak. Stop dulu, stop share. Udah malam kayaknya ya. Sudah pada ngantuk kayaknya ya. Sudah nggak fokus. Baik, ini rekaman video. Ya. Nanti akan saya share link yang masih bingung ya. Nanti saya share linknya. Kalian bisa melihat. Biar tidak bingung. Karena ketika nanti ujian, kalian harus bisa. Waktu 5 menit nggak bisa, berarti gagal. Jadi ya. Nanti kita akan coba sebagai tugas sebelum UTS kita coba. Mudah-mudahan nanti sudah paham semuanya. Saya harap kalian sudah bisa paham apa yang saya sampaikan. Untuk lebih paham nanti akan saya share video hari ini. Share Zoom kita ini sudah saya rekam. Nanti kalian bisa melihat. Nanti akan saya share di grup ya linknya ya. Boleh kalian lihat yang belum paham. Jika masih belum paham, minggu depan bisa menanyakan. Dari proses pertama sampai terakhir. Baik, Oke ya? Pak. Iya, Pak. Bisa dimengerti ya semuanya ya? Oke, Pak. Baik, untuk semuanya yang ada di kota, yang ada di kampung, yang ada di mana pun. Mudah-mudahan ya. Apa Maria? Maaf Pak, mau nanya. Ini kemarin saya udah coba download itu Pak, yang SPS itu, yang link di kampus itu ya Pak. Tapi error Pak. Dua-duanya? Iya Pak. Errornya kenapa? Mungkin nggak ngikuti aturannya? Atau nggak mengikuti tutorialnya? Kurang tahu sih Pak, itu rumit. Enggak, nanti coba lagi. Kan tutorialnya, kalau bingung tutorialnya kan bisa dilihat tuh. Atau kamu bisa print atau bagaimana ya. Kan tutorialnya saya buat tutorial secara tertulis, bukan tutorial dengan video. Jadi nanti dia bisa ikutin apa step-stepnya. Nanti dicoba lagi ya Maria ya. Iya Pak. Kalau misalkan sudah punya SPSS atau sudah install SPSS, nggak perlu install lagi yang sudah install. Biar nggak double-double ya, karena akan sama saja kita menggunakan baik yang versi 16 maupun versi yang lebih tinggi lagi. Tidak jauh beda. Kecuali nanti menggunakan Amos itu akan beda. Nanti akan saya ajarkan sampai kalian bisa. Minimal 50% sudah paham bagaimana menjalankan SPSS sampai muncul data dan membaca hasilnya. Oke ya? Iya, Pak. Baik, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Jika tidak ada yang menanyakan, jangan khawatir, nanti akan share link video ya hari ini. Biar kalian bisa benar-benar paham. Oke ya? Baik, kita tutup sampai di sini ya. Ada yang mau nanya lagi? Ya. Pak, mau nanya lagi Pak.
Apa Maria? Ini kan SPS-nya sebelumnya, pernah di-download juga ya Pak, sama Bapak Fatur Roman pas statistik semester 3 ya Pak. Ya. Yang jadi pertanyaan saya itu beda ya Pak SPS-nya? Sama saja. Sudah punya berarti? Oh, sama. Iya Pak, itu dari Pak Fatur ya kemarin Pak. Sudah diinstal? Iya Pak. Ya, kalau sudah nggak apa-apa, bisa dipakai. Pakai itu nggak apa-apa. Oh gitu ya Pak. Ya. Baik Pak. Ya, yang sudah install nggak apa-apa ya. Oke, sudah nggak ada yang tanyakan lagi? Yang lain? Cukup Pak, cukup. Cukup ya, kalau cukup. Nggak ada, Pak. Sebelum ditutup, Nggak ada. kita foto bareng dulu ya. Silahkan di-on-kan kameranya. Ya, kita foto. Silahkan di-on-kan kameranya. Sudah semua di-on-kan kameranya? Silahkan di-on-kan biar kelihatan wajahnya. Tidak lama, cukup 1 menit saja. Ini di room pertama ya, karena ada 2 room. Saya akan screenshot 2 kali. Room pertama, 3, 2, 1, senyum. Nah, sebentar, ini room yang pertama. Sebentar. Saya nggak ada. Sebentar. Sekarang room yang kedua. Room yang kedua. Ini nggak ada yang terbuka ya, mas, terbuka semua ya kameranya. Ada satu. Jadi tolong dibuka kameranya. 3, 2, 1. Ya, oke. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, tetap sehat selalu untuk semuanya. Salam sukses, selamat malam, selamat istirahat, good night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.